Dialog interaktif Kutai Barat menyapa, mengungkap fakta dan realita kehidupan. Kami bahas bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kutai Barat menyapa hanya di RRI Sendawar. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun saat ini Anda tengah mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 103,3 MHz dan fanpage kami di Facebook RRI Sendawar. Berjumpa lagi bersama saya Mikael akan menemani Anda dalam sesi dialog interaktif, dan kali ini saya bersama dengan dua narasumber yang luar biasa yang kita tahu kiprah beliau berdua ini dari dasar hingga sekarang di posisi yang sangat diperhitungkan di Kabupaten Kutai Barat. Bung Sumardi atau Pak Sumardi ini sudah lama kita ketahui malang melintang juga di berbagai media pemberitaan, mulai dari mengenal beliau ini di DPMK dulu ya, di KNPI sebenarnya. Sampai saat ini sudah menjadi PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat, sekaligus menjadi Ketua Umum Panitia Festival Dahau yang saat ini tengah berlangsung, dan itu juga yang akan kita bahas pada siang hari ini. Selain Pak Sumardi, ada juga Ibu Berta Purwani Cayanti, sosok cantik di Setkap Kutai Barat yang mengendalikan Prokopim Kutai Barat, Kabak Prokopim Benda ya. Nah ini dengan dua narasumber kita ini, kita akan membahas terkait kegiatan Festival Dahau dengan tema merangkai harmoni dan tradisi lokal dalam era modern. Kita sapa kedua narasumber kita. Selamat siang, Ibu Berta. Selamat siang. Ya, di sebelah juga ada Ketua Panitia Pak Sumardi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Michael. Siap. Nah ini dalam dialog kita kali ini saya coba ke Ketua Panitia terlebih dahulu berkaitan dengan merangkai harmoni dan tradisi lokal dalam era modern ini. Pertanyaan saya yang pertama, Pak, kira-kira makna dari harmoni kebersamaan dalam budaya yang menjadi tema Festival Dahau pada tahun ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Bung Michael dan juga seluruh kita semua, termasuk pendengar RRI yang sangat setia, bahwa harmoni kebersamaan dalam budaya ini diangkat pada Dahau ke-26 ini dalam rangka HUT Kabupaten Kutai Barat tahun 2025, bahwa harmoni kebersamaan dalam budaya itu kita pandang budaya bukan hanya sebagai warisan semata, tetapi juga budaya ini adalah mempererat, mempersatukan kita semua. Sehingga harmoni kebersamaan. Jadi kebersamaan yang indah direkatkan oleh budaya kita yang Bhinneka Tunggal Ika. Karena Kutai Barat sebagai rumah Pancasila, bagaimana didengungkan oleh pemimpin-pemimpin kita terdahulu, dan sampai dengan saat ini, nah itulah yang kemudian diambil maknanya menjadi satu tema besar kita dalam Dahau kita tahun ini, yaitu kebersamaan harmoni dalam budaya. Supaya budaya ini mempererat, mempersatukan kita semua warga Kabupaten Kutai Barat untuk siap menapak dan mengawal pembangunan bersama Pak Bupati Frederick Edwin dan juga Haji Nanang Adriani sebagai Wakil Bupati Kutai Barat. Sudah 4 hari pelaksanaan kegiatan. Dari kegiatan-kegiatan yang terlaksana, apakah sudah menggambarkan tema seperti yang Pak Sumardi jelaskan tadi? Ya, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bersama dan juga bahkan kita juga sudah menyaksikan
dimulai dari pembukaan bahwa memang harmoni kebersamaan ini yang memang ingin kita angkat dan wujudkan. Bisa kita terlihat dari proses-proses acara demi acara dan juga pengisi acara kita. Mulai dari malam pertama ini pentas seni dilaksanakan oleh UPT TBS melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Itu sudah melibatkan, artinya dari berbagai sanggar seni yang ada. Kemudian juga kemarin kita ada kolaborasi juga panitia dengan RRI dalam pegelaran budaya. Itu juga menunjukkan bagaimana kebinekaan kita, ada banyak potensi-potensi budaya yang bisa ditampilkan. Itu menjadi satu kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Kutai Barat ini, yang nantinya harapan kita ini bisa menjadi salah satu daya tarik wisata. Nah, mungkin itu beberapa hal yang kita lihat gambarannya dalam kurang lebih 4 hari ini. Ini belum lagi kita lihat rangkulan atau rangkaian acara kita, seperti ada dari komunitas-komunitas, kemudian dari kepemudaan. Saat ini berlangsung di hari ke-3 dan ke-4 ini adalah fest band yang kemudian merangkul potensi pemuda di bidang seni musik dan seni suara. Ya, jadi ini sudah mulai kelihatan gambaran-gambarannya. Terlepas daripada itu juga tentu kita lihat ragam harmoni kebersamaan juga melalui pameran UMKM yang ada di bawah Lamin, 6 etnis kita. Itu juga menggambarkan bagaimana perbedaan ini disimpulkan menjadi satu, sehingga ini menjadi kekayaan hasanah budaya dan juga kekayaan UMKM kita yang ada di Kutai Barat. Baik, ya, berbicara soal kegiatan pendengar bersama kami di sesi dialog ini juga Kabak Prokopim yang juga koordinator sesi acara dalam kegiatan Festival Dahau ini. Mungkin Ibu Berta bisa menjelaskan, Bu, terkait dengan konsep kegiatan pelaksanaan Festival Dahau ini, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan menyapa seluruh sobat RRI yang dimanapun berada, bahwa dalam peringatan Dahau ke-26 ini dengan mengusung tema harmoni kebersamaan dalam budaya, tentunya seluruh konsep acaranya mencerminkan, mengilustrasikan betapa indahnya kehidupan 6 etnis yang berada di Kabupaten Kutai Barat. Sehingga seperti yang sudah disampaikan, dipaparkan oleh Bapak Ketua Umum kita, seluruh tampilan baik itu pentas seni maupun budaya adalah merupakan sinergi kolaborasi dari 6 etnis tersebut yang dikemas sedemikian rupa, menarik tentunya dengan menggunakan banyak hal, ya. Jadi ada juga unsur modernitas juga, dan juga tidak melupakan unsur-unsur lokalnya juga, seperti itu. Oke. Baik, kegiatan-kegiatan tersebut, Bu, bagaimana merefleksikan mungkin tadi ya tema HUT Dahau tahun ini, Bu? Seperti apa kegiatan-kegiatan tersebut merefleksikan tema ini? Sebenarnya untuk kegiatan HUT Dahau ini tidak melulu berfokus pada pentas seni budaya. Jadi perlu diketahui oleh Sobat RRI bersama bahwa dalam memeriahkan HUT Dahau ini, usungan tema harmoni kebersamaan dalam budaya itu juga dibingkai dalam kasih persaudaraan yang diwujudkan dalam layanan sosial, ya. Dan ini juga dinyatakan saat pembukaan bahwa kita juga banyak sekali ragam giat bakti sosial yang diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Kutai Barat dimanapun berada, dan ini jangkauannya juga luas dengan timing yang juga cukup lama, karena kurang lebih sepertinya 16 hari seperti itu. Dan layanan bakti sosial ini itu layanan kesehatan, donor darah, dan tidak hanya itu, pentas seni pun dilakukan juga menggalang kreativitas dari para budayawan dan seniman dalam bentuk gerak tari, kemudian juga suara dan penggunaan alat-alat musik yang ada, dan semua dikolaborasikan sedemikian rupa sehingga ditampilkan dengan apik, ya. Jadi dengan
unsur keindahannya menggunakan mungkin piranti-piranti. Jadi unsur lokalnya itu dari peralatan musiknya, kemudian pakaiannya juga yang menggunakan dikenakan oleh pada saat koreografer. Namun di situ juga menggunakan juga banyak hal yang menyadur ya unsur-unsur modern dengan alat-alat multimedia yang ada seperti itu. Jadi kemasan seni budayanya dapat, tapi kekiniannya juga dapat. Gitu, perpaduannya. Sehingga menarik untuk disimak dan juga dipertunjukkan, dan selain hiburan juga mengedukasi kepada masyarakat bahwa seni budaya saat ini memang harus dilestarikan gitu. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Gitu. Betul. Iya. Saya kembali ke Pak Ketua ini. Dalam konteks perkembangan zaman ini Pak Ketua, tantangan apa sih yang paling terasa dalam menjaga nilai-nilai tradisi Kutai Barat ini Pak? Ya terima kasih. Dengan konteks kemajuan zaman dikaitkan dengan tantangan kita untuk menjaga tradisi budaya ini, tentu ini sangat kompleks, terutama dengan kemajuan teknologi informasi, di mana salah satunya ini anak-anak kita atau generasi muda kita ini dihadapkan dengan situasi perkembangan teknologi yang begitu cepat, sehingga diharapkan ya akselerasi dari nilai-nilai tradisi kita ini juga tidak juga kita harus mengikuti, tetapi paling tidak ada semacam penyesuaian, ada adaptasi, dan juga terlebih lagi bagaimana proses menurunkan nilai-nilai tradisi budaya ini kepada generasi muda kita, di tengah mereka lebih senang terhadap barangkali hal-hal yang sifatnya non tradisi. Jadi ini memang menjadi tantangan tersendiri. Maka oleh sebab itu kita menjadi sangat bersyukur karena dalam event seperti Dahau ini kemudian di samping kita mengingat kembali, mengenang proses kita sudah 26 tahun sebagai kabupaten yang definitif, tetapi lebih daripada itu kita bisa menjadikan ini sebagai ajang, salah satu kegiatan yang benar-benar real dalam kita menjaga tradisi, mengamankan dan menyampaikan kepada generasi muda kita. Nah di sini juga ada salah satu rangkaian yaitu Ngugu Tahun, di mana proses upacara adat yang dilaksanakan, yang mana tujuannya itu adalah semacam doa juga kepada leluhur agar Kutai Barat ini tanah pura ngerima, tanah yang subur, aman dan makmur, dan terlepas dari segala konflik dan lain sebagainya. Itu wujud doanya dalam Lian Ngugu Tahun ini, dan ini bisa kita sampaikan kepada generasi muda pesannya supaya lebih lagi mencintai budayanya. Mungkin itu sih tantangan-tantangan kita, dan direfleksikan dengan adanya Dahau ini, harapan kita ini menjadi salah satu media yang kemudian memberikan rasa cinta budaya kepada generasi muda kita ini lebih lagi. Karena memang tantangan tidak bisa terlepas, ya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kadangkala ini menjadi salah satu hal yang mungkin berbeda dengan nilai tradisi. Ya kita bagaimana tetap mempertahankan tradisi yang positif, yang hal-hal yang merupakan peninggalan kebudayaan orang-orang tua kita terdahulu, karena ini juga menjadi salah satu kekayaan kita tadi kembali. Oke. Kalau pantauan mungkin selama 4 hari kegiatan ini, keterlibatan generasi-generasi muda kita dalam kegiatan budaya yang dilaksanakan dalam Festival Dahau ini seperti apa? Ya kalau kita lihat, ini kemarin saya berbincang dengan pelatih tari kolosal, karena kolosal kita tahun ini melibatkan kurang lebih 1.000 penari. Ternyata mencari realnya saja itu 850 penari. Itu tidak sulit menurut Ibu yang sebagai headnya atau leadingnya dalam urusan tari kolosal ini. Nah ini membuktikan bahwa animo anak-anak kita, animo generasi muda kita terhadap proses
budaya, tradisi ini memang masih sangat tinggi. Oleh sebab itu tergambar di kolosal. Belum lagi kita lihat tampilan-tampilan yang seperti kemarin di acara pembukaan itu kita menghadirkan kelompok dari seni karya Kartas, ya, dari Kampung Geliau Baru, Geliawasa. Nah ini juga terlibat di sana juga generasi muda. Jadi memang kalau kita lihat terkhususnya pantauan beberapa hari ini belum lagi sampai di akhir nanti termasuk kolosal tadi yang kami sebutkan, ya memang generasi muda kita tinggal bagaimana kita melakukan pembinaan dan memberikan ruang kepada mereka untuk mereka berkreasi, karena memang khusus pantauan kita untuk di Kutai Barat ini masih sangat tinggi dan anak-anak kita dalam hal untuk membangun budaya ini masih sangat positif. Baik. Bagi Anda pendengar yang ingin berpartisipasi di sesi dialog interaktif pada siang hari ini bersama dua narasumber kami, Ketua Panitia Festival Dahau yang juga PLT Kepala Dinas Pariwisata Kutai Barat Bapak FX Sumardi, dan Koordinator Seksi Acara Festival Dahau yang juga Kabak Prokopim Setkap Kutai Barat Ibu Berta Purwa Nicayanti, bisa menghubungi di nomor telepon 0812 5052 3938. 0812 5052 3938. Anda boleh menghubungi langsung via pesan WhatsApp atau berkomentar di akun media sosial kami, Facebook RRI Sendawar. Saya coba ke Ibu Berta sebagai seksi acara, mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait dengan tantangan tadi, Bunda, seperti apa kira-kira, ada yang ingin ditambahkan kah terkait yang disampaikan Pak Sumardi tadi? Baik, terima kasih. Kemasan pada kali ini, pada tahun ini dengan mengusung konsep harmoni kebersamaan dalam budaya, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kami, terutama dengan maraknya perkembangan dunia teknologi informasi, bahwa sekarang anak muda kekinian, entah itu generasi milenial atau generasi Gen Z, itu hampir susah ya untuk melebur atau menjadi pelaku langsung gitu ya, untuk misalkan tertarik dengan seni budaya kita, karena kekiniannya itu pasti sudah dibanjiri dengan budaya-budaya asing ya. Nah ini juga menjadi momen yang tepat di Dahau ini, bahwa tantangan tersebut menjadi tanggung jawab kita bersama, bahwa untuk seluruh generasi itu wajib paling tidak tahu dulu, mengenal dulu, kemudian bagaimana menumbuhkan rasa cinta. Dan ini dikemas dalam, walaupun waktunya itu terbatas, paling tidak di sini kami berusaha dari panitia berusaha kembali memberikan hiburan yang mengedukasi. Ya, jadi di sini walaupun kita tahu segmentasi dari pengunjung itu dari segala umur, tapi paling tidak ada juga kaum-kaum muda yang kemudian mengunjungi lokasi atau titik-titik pusat pentas seni dan juga keramaian yang ada, di mana sekitarannya mulai dari UMKM menyajikan barang-barang seni kerajinan dan juga tampilan pentas seni budaya. Karena di sini hal yang unik dan menarik pada tahun ini, Mas Mikael, kita itu melakukan dua hal yang sangat otentik untuk terkait dengan pelestarian, yaitu tari kolosal dan juga pemecahan rekor muri. Nah itu puncaknya di Dahau. Jadi selain pentas seni yang setiap malam kita tampilkan menghibur dan mengedukasi tentang seni budaya, di sini juga kita mempromosikan betapa indahnya Kutai Barat. Betul. Dan salah satunya yang akan dipecahkan dalam rekor muri itu adalah penutup kepala, kesapuk dan todung. Dan di sini dikenalkan ke masyarakat bahwa kalau sebelum-sebelumnya mungkin ada tarian yang kita pecahkan rekor muri. Kemudian beberapa hal lain yang juga menjadi ikon budaya. Dan tahun ini kita mengangkat bahwa Kutai Barat memiliki hal yang unik yang juga dengan gerakan yang cukup masif mengajak semua
semua segmen untuk melakukan hal yang sama seperti kesenian Rijo, kemudian ada juga dalam bentuk wastra seperti itu, dan juga dari bekerja sama dengan OPD terkait tentunya, dan juga pelaku-pelaku kreatif anak muda yang ingin menunjukkan kekayaan seni budaya seperti itu. Oke, ini lebih mengedepankan generasi muda atau seperti apa di festival DAW ini? Kalau saya lihat sih kita ini kan harus melek teknologi. Jadi untuk menjawab tantangan itu kami juga berusaha menjawab tantangan itu dengan menggunakan media teknologi informasi seperti penyampaian di IG, Facebook, kemudian menggunakan sarana-sarana yang lain, flyer digital, walaupun kita juga memasang baliho dan spanduk seperti itu, supaya semuanya tuh ngeh dan aware gitu. Kalau misalkan di Kutai Barat ini ada event budaya yang harus kita berpartisipasi gitu. Seperti itu. Ya, ini ada pesan. Selamat siang Bang Mikael, saya Pak Nusi Irwan. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Sumardi, apa saja program Pemda Kutai Barat dalam pembinaan konkret ke depan untuk para kaum muda agar lebih mencintai budaya asli Kutai Barat yang sekarang cenderung terpengaruh dengan kemajuan teknologi informasi di era sekarang ini. Terima kasih. Pak Nusirwan ini salah satu pendengar kita. Pak Sumardi, kemarin waktu pagelaran itu beliau juga menerima radio itu. Silakan Pak dijawab. Ya, baik, terima kasih Pak Nusirwan. Terkait dengan program-program apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat, terutama dalam hal menjangkau anak-anak muda supaya mereka terlibat dan lebih lagi mencintai budaya. Ya, salah satu yang kita laksanakan terkhusus untuk di Dinas Pariwisata ini sendiri, yaitu kita menggencarkan kegiatan festival-festival yang ada tersebar di berbagai kecamatan yang ada di Kutai Barat. Saat ini festival yang akan dalam waktu dekat ini setelah festival Dahau ada festival Gemeo di Kecamatan Melak. Kemudian sebelum itu ada festival Kelumpang yang ada di Kecamatan Manor Bulan. Kemudian kita ada festival Begenjo di Kecamatan Penyinggahan. Ada Festival Muara Pahu atau Festival Kedang Pahu, ada Festival Sarut Kecamatan Damai, dan juga ini nanti setelah Gemeo ada juga festival di Kecamatan Sekolah Darat. Iya. Apa maknanya festival ini? Festival ini merupakan salah satu pembinaan karena sanggar seni yang akan tampil ini berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau dulunya orang melihat ini disebut Parpora. Nah, sekarang melalui nomenklatur yang baru, Dinas Pariwisata ini khusus menaungi kegiatan pariwisata. Salah satu untuk mensupport pariwisata kita yaitu kita mengadakan festival-festival. Di dalam festival inilah Pak Nusirwan dan semua pendengar kita semua, bahwa disinilah akan kemudian ditampilkan berbagai potensi bakat anak-anak muda kita yang akan unjuk pada festivalnya. Dan disitulah letaknya bahwa ada pembinaan kita di dalamnya, yaitu bagaimana sesuatu yang kita minta anak muda ini melek, anak muda ini ikut tergabung, anak muda ini kreatif, inovatif, tetapi muaranya tempat untuk mereka berkreasinya tidak ada. Nah, oleh sebab itu pariwisata Kutai Barat melihat ini sehingga kita mengembangkannya melalui kemasan festival-festival. Seperti festival di daerah Kecamatan Jempang juga kita ada 2 di sana, FDI, Festival Tanjung Isui, dan juga ada satu festival yang di dekat dengan danau itu, Tanjung Jan, Festival Tanjung Jan. Kemudian dari Dinas Pariwisata Provinsi sendiri, Pak Nusirwan dan kita semua, ini ada di Kutai Barat ini Festival Danau Jempang. Hanya saja Festival Danau Jempang ini kemarin rencana kolaborasi dengan kita di Festival Dahau, tapi karena situasi kita mengalami efisiensi sehingga khusus untuk kita sendiri, kita berdiri sendiri, rencana kemarin kolaborasi. Nah, itulah mungkin program-program di bidang pembinaan generasi muda ini
Di samping kita juga membina melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Cuma lebih kalau domain kami dengan kapasitas di sini kita sebagai Ketua Panitia Dahau dan juga PLT Dinas Pariwisata, kita hanya membicarakan atau membahas sedikit mengenai pengemasan pembinaannya tentu melalui pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu melalui bidang kebudayaan, yaitu sanggar seni kita yang ada di Kutai Barat ini. Itu terus tentunya kita lihat bagaimana dalam visi misi Pak Bupati dan juga kampanye beberapa waktu yang lalu, memang mereka akan membina ini. Dan ini harapan kita ketika ini terbina, Dinas Pariwisata membuat festivalnya, dan bahkan ke depan rencana kita revitalisasi ini agak meluas sedikit Bang Michael, supaya diketahui juga kita bersama bahwa rencana kita ada revitalisasi Taman Budaya Sendawar, di mana kita ingin melibatkan komunitas-komunitas budaya di 6 etnis ini, di mana di sana ada 6 lamin besar kita, ada Lamin Tunjung, Benua, Bahau, kemudian Melayu, Kenyah, dan Awheng. Nah, di sini harapan kita adalah komunitas-komunitas budaya dari 6 etnis ini yang mengisi di Lamin itu, sehingga nanti wisatawan yang datang ke Kutai Barat ini tidak kita suguhkan hanya dengan misalnya Lamin yang kosong, tetapi ada aktivitas di dalamnya. Nah, aktivitas ini, seperti apa tuh, Pak? Tentu aktivitas itu diisi oleh wastra-wastra kita dari masing-masing etnis, kemudian diisi juga dengan suguhan dari makanan-makanan tradisional mereka. Ini mungkin bisa dikemas menjadi hal yang bernilai ekonomis melalui UMKM yang diinikan oleh etnis yang bersangkutan. Kemudian juga ya tentu bagaimana pembinaan generasi muda, muaranya itu supaya generasi muda ini berkelanjutan di dalam hal pembinaan budaya kalau ada muaranya. Itu tepat sekali 6 hari, Senin sampai Sabtu, kita ada 6 etnis. Di hari Minggunya di jam 2 seperti di Pampang, Samarinda, itu ada tampilan dari ke-6 etnis ya tadi. Jadi kalau saya datangnya hari Senin, misalnya kita buat hari Seninnya nanti etnis Tunjung, jadi jam 10 mereka ada penyambutan, ada tari-tarian dari Tunjung. Kalau dia Selasa berarti dari Benua. Kalau Rabu barangkali dari Bahaunya. Dan begitu terus sampai ke Awheng mungkin di hari Sabtunya. Jadi ini merupakan hal baru yang kemudian coba kita rancang bergabung dengan kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan melalui PT TBS Taman Budaya Sendawar. Harapan kita ini bisa membangkitkan, karena kita juga kemarin ada komunikasi dan diarahkan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, yang mereka ada saran dan masukan itu, dan juga dari Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur juga memberikan saran masukan yang positif tentunya bagi kita, dan mudah-mudahan ini ke depan bisa menjadi salah satu masukan sehingga ada peran, ada posisi dan porsi dari generasi muda kita untuk lebih lagi mencintai budaya. Jadi pemerintah ini membuat naungannya sehingga partisipasi dari pemuda, generasi muda kita ini yang bisa melanjutkan seperti disampaikan Ibu Koordinator acara kita, Bu Kapak Prokopim, kalau bukan kita siapa lagi? Siap. Ya, ini adalah salah satu rencana terobosan yang akan dilakukan. Ini melalui Dinas Pariwisata nanti ya, kolaborasi ya Pak ya. Nah, kembali ke semoga berjalan sukses nanti Pak. Kita kembali ke tema kita terkait dengan Festival Dahau ini. Panitia nih, bagaimana menggabungkan unsur tradisi dan modernitas dalam rangkaian kegiatan Festival Dahau ini? Siapa yang mau menjawab? Ya, terima kasih. Dari panitia bagaimana menggabungkan modernitas dengan tradisi dan juga kebudayaan. Salah satu kita ada lomba, dan ini banyak sekali acara, 16 hari kegiatan ini Bung Michael dan pendengar sekalian. Dari tanggal 23 sampai tanggal 7. Jadi salah satu modernisasi atau kolaborasi adaptasi yang kita lakukan akulturasi, yaitu mereka panitia khususnya di kegiatan lomba tari
yang dilaksanakan balik tari kreasi pesisir, tari kreasi pedalaman, kemudian lomba rijo itu diperkenankan untuk melakukan rekaman. Artinya tidak live musik, tetapi opsional. Dia boleh live musik yang menggunakan langsung musik-musik dari alat-alat musik tradisional yang ada, tetapi boleh juga menggunakan dari rekaman. Nah, jadi kita anggap bahwa salah satu itu adalah upaya kita dalam penggabungan dari teknologi dengan tradisi budaya kita dari seni musiknya. Nah, sehingga harapannya ini seperti kita tampil dalam berbagai kegiatan, ya, sehingga ada saja barangkali tidak siap untuk dari segi peralatannya, tetapi dia sudah termodifikasi dalam bentuk sound musik yang siap pakai, sehingga ini bisa tampil di mana saja. Jadi itu mungkin barangkali salah satu kolaborasi dalam kegiatan yang dilaksanakan kita untuk dipersembahkan bagi seluruh warga masyarakat Kutai Barat dalam hal kita mengangkat tema besar harmoni kebersamaan dalam budaya. Ibu Berta mungkin ada yang ingin ditambahkan, Bu? Baik, terima kasih. Izin sedikit menambahkan bahwa dengan event Dahau ini untuk unsur tradisi seni dan budaya ini kita juga berusaha mengikuti zaman. Jadi dalam penyampaian ini kami juga melakukan kerjasama dengan berbagai media, dan juga di sini kami memanfaatkan bahwa media sosial yang notabene ini adalah media massa, itu adalah komunikasi yang masif, sehingga terkait dengan kemajuan teknologi informasi itu juga sangat membantu penyampaian dari pesan-pesan nilai dan budaya yang ada. Selain kita juga seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, bahwa ada olahraga tradisional, kemudian ada penampilan pentas seni dan budaya, dan juga di sini kita melihat tidak hanya itu, bahkan nanti dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda itu juga menggelar pentas seni budaya yang melibatkan kaum muda, dan tidak hanya itu, juga melakukan kegiatan UMKM yang betul-betul kaum muda yang memiliki potensi di bidangnya, seperti itu. Besok ya, Bu? Ya, besok. Ya? Siap. Nah, ke Ibu Berta ini ada proses kurasi nggak atau seleksi gitu ya untuk peserta ini dalam kegiatan festival Dahau untuk penampilan budaya seninya? Baik, untuk mengisi dalam setiap sesi tentunya kami bekerja sama dengan dinas terkait, dan di sini pemangkunya itu adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan, dan pengisinya juga adalah sanggar-sanggar seni yang tentunya orang-orang yang mengisinya adalah memang pelaku seniman budaya yang qualified di bidangnya Jadi memang sudah punya potensi dan juga memang selama ini juga selaku pelaku seni, dan utamanya bukan dari nol nih, tapi memang mereka adalah orang-orang pilihan yang terbaik yang akan menampilkan kesenian kebudayaan dari 6 etnis tersebut. Siap, ini luar biasa sekali ya. Peserta-pesertanya ini sayang sekali kalau misalnya masyarakat tidak datang dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di acara Festival Dahau ini. Jadi dalam kesempatan ini juga kami mengundang ya masyarakat dari 16 kecamatan Kutai Barat untuk datang menyaksikan berbagai rangkaian kegiatan Festival Dahau, baik seni budaya maupun olahraga tradisional yang dilaksanakan dalam 16 hari ya pelaksanaan Festival Dahau ini. Ibu Berta, apakah ada inovasi baru, Bu, dalam penyajian acara, misalnya penggunaan teknologi multimedia atau kolaborasi lintas generasi seperti itu dalam Festival Dahau ini? Baik, terima kasih Mas Michael. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa kita menggunakan banyak sekali alat-alat multimedia, sehingga tampilannya mulai dari awal gitu ya,
sampai dengan nanti puncaknya kita juga menggunakan alat-alat tersebut, dan di sini kami juga bekerja sama dengan event organizer yang tentunya juga sudah qualified di bidangnya dan akan mengemas seluruh tampilan dari acara ini itu sehingga dapat menarik gitu ya. Karena alat-alat multimedia ini tentunya pasti dapat diterima dan otomatis outputnya lebih oke ya dari sisi audio dan visualnya. Seperti nanti juga ada video-video teaser pembukaan yang itu juga menggunakan alat multimedia. Jadi ada videotron juga dan juga melibatkan banyak alat-alat yang otomatis mendukung dalam penyampaian informasi ini. Seperti itu. Nah, kalau masyarakat yang mungkin tidak berkesempatan datang langsung, gimana kira-kira mereka bisa melihat kegiatan-kegiatan yang sudah terselenggara dalam Festival Dahau ini? Apakah di Prokopim ada atau mungkin di Kominfo langsung? Di Prokopim kita juga ada di web IG-nya Prokopim Kutai Barat dan juga di Kominfo juga ada. Tapi di sini juga kita menyuguhkan ada satu khusus di IG tentang terkait Dahau ini dan itu khusus memberikan informasi seluruh rangkaian Dahau sampai dengan detail acara dan juga seluruh banner-bannernya secara digital tentunya sehingga Sobat RRI dimanapun berada bisa menyimak dan bisa mengunjungi seperti itu. Dan di follow Bu ya? Ya follow tentunya harus follow ya. Dahau Kubar. Itu IG Dahau Kubar itu panitia atau yang mengelola? Nanti dikelola oleh Dinas Pariwisata karena untuk kedepannya akan dimanfaatkan secara umum khususnya untuk kemajuan Kutai Barat di bidang media informasi kepariwisataan. Jadi nanti dikelola oleh Dinas Pariwisata. Untuk sementara ini kan itu digagas dari kepanitiaan seperti itu. Siap. Tapi nanti akan diserahkan kepada Dinas Pariwisata. Ya. Baik. Pak Sumardi, apa perbedaan Pak atau pembaruan paling menonjol yang dari pelaksanaan Festival Dahau tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Pak? Pertama sekali terkait dengan perbedaan yang paling menonjol ini yaitu pada rekor murinya. Kita berangkat dari rekor murinya bahwa rekor muri kali ini supaya diketahui bersama juga oleh seluruh masyarakat. Kita mengangkat penggunaan penutup kepala tadi disampaikan operator acara. Untuk laki-lakinya itu untuk kesapu dan untuk perempuannya tuduk. Nah, penutup kepala. Dan ini sudah pernah ada di daerah lain, tapi angkanya di 5.000 untuk laki-laki dan 3.000 untuk perempuan. Sehingga kita di Kutai Barat tahun ini memiliki target 8.000 untuk laki-laki dan 5.000 untuk perempuan, ada 13.000. Nah, jadi ini juga melibatkan tentu dari 190 kampung dan 4 kelurahan dan juga 33 organisasi perangkat daerah kita dan juga dari organisasi vertikal seperti baik dari kepolisian, Kodim, juga dari perbankan dan perusahaan-perusahaan, sekolah-sekolah yang ingin terlibat. Jadi itu kemudian perbedaan lainnya yang menonjol juga tadi sudah disinggung juga oleh Ibu Berta, yaitu kita penggunaan teknologi informasi dalam hal kita memberikan informasi yang luas kepada masyarakat. Seperti edaran Pak Bupati juga kita sudah menggunakan barcode untuk download logo, tema dan lain sebagainya. Kita gunakan barcode dan mungkin ini hal-hal yang baru, inovasi-inovasi yang dilakukan dan juga untuk hal yang baru juga tahun ini kita juga ada menampilkan pameran Pusaka Nusantara. Pameran Pusaka Nusantara ini juga melibatkan ada 2 pusaka Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo, dan informasi dari Ketua Ajito Sanpinang Sendawar, Dr. Waluyo. Barang Pak Presiden itu, pusaka beliau sudah ada di Kutai Barat ini. Kemudian 9 pusaka keris yang dimiliki oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Pak Fadli John, juga sudah ada di Kutai Barat ini. Dan juga pusaka dari orang tua kita, Bapak Ismail Thomas, mantan Bupati Kutai Barat.
juga sudah ada di Kutai Barat ini kan memang punya beliau. Juga informasi juga pusaka Pak Bupati juga ada yang diturunkan kepada beliau, pusaka Pak Patrick Edwin, dan juga dari museum kita, ya, dan juga kita harapkan jadi informasi juga ini bagi seluruh masyarakat bahwa dari pameran Pusaka Nusantara ini juga membuka pada warga masyarakat. Dihimbau kemarin dari Pak Ketua Haji Tosan ya, selaku pelaksana kegiatan ini, supaya jika ada pusaka-pusaka yang ada di rumah itu boleh ditampilkan dengan catatan ya nanti ini diseleksi dulu oleh kurator-kurator dari panitia yang ada sebagai pelaksana di sana. Nah, ini kegiatan ini juga merupakan salah satu kegiatan kolaborasi panitia dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, di mana nanti pada tanggal 29 itu akan dihadiri langsung oleh staf khusus Menteri Kebudayaan Republik Indonesia dan juga ada Direktur Kebudayaan Masyarakat Adat juga hadir, Direktur KMA juga hadir di Kutai Barat ini dan akan kita sambut dengan upacara tepung tawar di bandara. Ini juga merupakan hal baru bagi kita dalam Dahau tentunya, karena masyarakat akan bisa lebih mencintai lagi warisan-warisan nenek moyang leluhur. Itu jangan sampai hanya disimpan di dalam peti, tetapi bisa juga disaksikan tanpa mengurangi nilai sakralitasnya. Karena kadang-kala tantangan kita di sini juga itu tidak bisa, itu ada ada nilai-nilainya. Oleh sebab itu ini yang coba kita ini melalui pameran Pusaka Nusantara, dan juga yang baru pula ini nanti pada hari H juga setelah pelaksanaan tari kolosal, pertama rekor muri setelah upacara, kemudian kita ada para motor show. Para motor show ini dari TNI Angkatan Udara. Jadi nanti juga melibatkan salah satu atlet berprestasi dari Kutai Barat yang sudah juara internasional, ada Bu Lis Andriana Niang, dan juga ada parade kecamatan dan defile budaya Nusantara yang melibatkan berbagai etnis yang terhimpun dalam forum pembauran kebangsaan. Ini yang akan menampilkan nanti tampilan-tampilan mereka yang akan mengelilingi defile di panggung utama. Ya, jadi itu juga merupakan hal baru, walaupun sebelum-sebelumnya mungkin pernah, tetapi ini dikemas lagi dengan lebih banyak lagi, lebih kolosal lagi, melibatkan partisipasi dari paguyuban-paguyuban dan juga kecamatan-kecamatan. Oke. Dan yang menarik juga di Festival Dahau ini, kita tahu di Kutai Barat ini ada 6 etnis Dayak, tapi dalam pelaksanaan kegiatan itu ada juga teman-teman dari suku lain yang ikut mengisi acara kegiatan Festival Dahau ini ya. Kemarin Jawa ya? Ya, Jaranan Manunggal Budoyo dari kampung Sumbersari, dan nanti juga pada saat tanggal 4 kembali akan digelar Laras Jaran Kepang dari kampung Rejo Basuki. Nah ini juga kita memberikan yang seluas-luasnya, dan juga seperti tadi saya sampaikan bahwa di tanggal 5 akan ada defile dari, harapan kita sih semua suku-suku etnik yang berdomisili di Kutai Barat ini ada perwakilannya yang akan tampil membawa ragam mulai dari wastra budayanya, dari seragamnya maupun dari tari-tariannya yang dikemas sedemikian rupa. Nah, saya kembali ke Ibu Berta. Ini keterlibatan lintas etnis suku dalam Festival Dahau ini, panitia mengemasnya seperti apa sih, Bu? Terima kasih Mas Mikael, dan izin ini saya mau mengklarifikasi dulu bahwa 6 etnis Sobat RRI yang ada secara hidup berdampingan di Kutai Barat itu bukan etnis Dayak, Mas. Jadi 6 etnis itu yang pertama adalah etnis Bahau, kemudian Tunjung, kemudian Kenyah, Auheng, kemudian Benua itu Dayak.
Tapi yang keenam etnis Melayu, itu ada Jawa, ada Batak, ada Manado, Kutai, itu masuk di rumpun Melayu seperti itu. Jadi 6 etnis itulah yang berdomisili hidup secara harmonis dalam kemajemukan dan bersama di Kutai Barat ini. Dan untuk mengemas penampilan 6 etnis tersebut, kami membuka peluang dan juga menjalin sinergi serta komunikasi yang interaktif kepada para seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, baik di bawah naungan Disdikbud, Sanggar Seni, kami juga berkomunikasi bahwa paguyuban juga boleh terlibat dan memberikan peluang untuk tampil gitu, seperti itu. Jadi disitulah yang kemudian kita tunjukkan bahwa betapa kayanya etnis yang ada di Kutai Barat ini, dan mereka boleh dengan penuh sukacita ikut gembira memeriahkan peringatan Dahau ini untuk bersama-sama. Jadi ada rasa memiliki acara ini. Jadi ini bukan hanya untuk masyarakat Dayak saja, tapi karena kita hidup dalam 6 etnis itu, Dahau ini milik kita semua. Di 6 etnis tersebut. Dengan bingkai, harmoni, kebersamaan dalam budaya tersebut. Ya, itu tadi sudah diklarifikasi ya langsung oleh Bu Berta bahwa 5 etnis Dayak di Kutai Barat dan etnis Melayu ini campuran ya tadi Bu ya. Baik. Nah, seksi acara bagaimana nih kira-kira menjaga esensi tradisi tetap kuat meskipun dikemas tadi dalam sentuhan modern seperti itu? Baik. Terkait dengan penampilan, jadi kita tidak boleh melupakan unsur keasliannya. Jadi boleh kita berkreasi, boleh kita menampilkan seni budaya dengan adanya akulturasi atau inkulturasi kebudayaan, tetapi kita tetap menampilkan hal-hal yang otentik seperti misalkan seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, mungkin dari pernak-pernik penampilan pakaiannya gitu ya, pakaian tarinya, kemudian alat-alat musik tradisionalnya itu tidak melulu kita seperti alat-alat mixing gitu ya, tetapi juga menampilkan alat-alat tradisional yang juga mendampingi keindahan koreografi dari seni budaya tersebut. Jadi tetap harus ada unsur keasliannya seperti itu. Gerak budayanya juga seperti itu. Jadi tetap harus ada unsur keasliannya. Kan kita di sini sudah juga dikenalkan walaupun di muatan lokal SD ya, anak-anak SD, tapi bagaimana untuk lebih mengemas penampilan tersebut tetap dengan menjaga hal-hal yang unik dan juga khas seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya persiapan dari panitia Festival Dahau pada tahun 2025 ini. Pak Sumardi, ini seperti apa Pak? Kira-kira peran masyarakat adat, seniman lokal, dan generasi muda Pak, sejauh yang Bapak lihat sampai hari ini pelaksanaan dalam menyukseskan Festival Dahau ini? Ya, terima kasih Bung Michael. Tentu saja peran masyarakat adat dan para pelaku seni dan juga generasi muda kita sejauh ini yang kita lihat ini sangat baik, di mana terbukti dalam hal animo masyarakat, terutama para pelaku seni yang ada ini sudah bergabung dengan kegiatan kita secara masif, yaitu ya terbukti dengan berbagai kegiatan yang sudah dirancang ini tidak pernah sepi juga dari peminatnya. Nah, ini menandakan bahwa kesiapan ataupun adanya regenerasi dari generasi-generasi yang tua kepada generasi-generasi yang muda dalam hal menjaga tradisi. Salah satu contoh mungkin berlangsung juga pada hari ini, yaitu kegiatan Oltrat yang cukup viral di Kutai Barat ini. Kalau kita lihat di beberapa tempat ini sudah kurang, seperti di daerah kita di Barong Tongko ini, ya kita anggap kurang, ternyata ketika dilaksanakan yaitu Bahampas Rotan, ini masih banyak sekali animo, dan terus terang
secara khusus animo ini yang paling banyak kalau kita lihat ini di daerah Kecamatan Silungurai, Jepang, Bentian Besar, Maralawa. Dan tidak terlepas juga rupanya Barong Tongko juga ada kemarin, Bahampas Putri. Nah ini menandakan bahwa animo ataupun keterlibatan masyarakat ini sejauh ini sangat tinggi. Ya. Nah, terlebih lagi kalau kita lihat hal lain, sisi lainnya itu salah satu yaitu UMKM. Bagaimana kita lihat UMKM pengrajin kita ini juga bahkan menurut info dari seksi pameran 10 hari sebelum di close itu sudah ibaratnya antrian ini panjang sekali. Sehingga kita atau dari seksi pameran itu harus menambah lagi menggunakan tenda sisir. Jadi di luar daripada, karena satu row di depan ini untuk OPD dan para perbankan dan para perusahaan donatur kita dan juga dari kepolisian, TNI, Polri. Nah, row tengah dan belakang ini diisi oleh UMKM. Ternyata untuk itu sendiri membludak dan kita panitia harus membuka lagi tenda sisir. Tenda sisir di samping Lamin Melayu, yaitu juga dan juga memanfaatkan ruang-ruang kosong untuk bisa dipasang tenda kerucut, itu juga untuk menampung UMKM. Itu kita tanya apakah ini UMKM luar Kutai Barat, masih kita akomodir yang UMKM Kutai Barat. Yang luar Kutai Barat ini sendiri mungkin mereka ada tergabung di luar Lamin, tetapi masih terakomodir. Karena kita coba untuk yang dalam Kutai Barat ini sendiri sudah luar biasa. Jadi itu bisa kita lihat. Kemudian sisi lain lagi tadi termasuk bagaimana pelibatan generasi muda kita dalam hal ini dalam festival Dahau ini, ya termasuk animo yang sangat tinggi tadi melalui tidak kesulitan dari tim seleksi untuk tari kolosal kita yang masuk ke sekolah-sekolah, karena memang banyak sekali mereka yang berminat untuk mengikuti tari kolosal. Baik. Berarti untuk UMKM tadi pertumbuhannya terlihat ya cukup pesat di Kutai Barat saat ini. Siap. Ya Pak, Pak Sumardi, terkait dengan dukungan tadi Pak, kalau dari pemerintah dan lembaga seperti apa sih Pak untuk pelaksanaan festival Dahau ini? Ya, dukungan tentu dari pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam hal ini. Stakeholder utama kita, Pak Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah, serta seluruh OPD, kita lihat memang sangat dominan, di mana dukungan, baik dukungan dalam rangka anggaran maupun dukungan dari arahan-arahan yang sifatnya pembinaan kepada kita panitia, dan juga ruang-ruang yang diberikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah untuk mengikuti ini. Kemudian surat edaran arahan dari Pak Bupati dalam rangka kita mengikuti ini, kegiatan Dahau ini merupakan dukungan yang luar biasa, sehingga peran daripada panitia ini tinggal bagaimana mengkolaborasikan, bagaimana mensinergikan semua aspek kegiatan ini sehingga bisa berjalan dan nanti bisa bermuara pada kegiatan puncak kita pada tanggal 5 dan juga 5 malam kita ada hiburan rakyat yang akan diharapkan bisa untuk melepas dahaga warga Kutai Barat terkait hiburan yang walaupun tadi disinggung oleh Mbak Berta, Ketua Koordinator Seksi Acara, saat dari tanggal 23 kita sudah ada hiburan, dan bahkan nanti ada tanggal 3 November itu ada Kubar Award dalam rangka malam pemberian penghargaan, juga merupakan wujud dukungan dari Pak Bupati, pemerintah daerah di dalam memberikan, itu kan malam apresiasi seni, budaya, dan juga tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembangunan Kabupaten Kutai Barat ini. Untuk malam hiburan tadi, pengisinya Ibu, malam hiburan rakyat?
Kalau untuk puncaknya ini banyak sekali. Ya. Ada artis-artis mulai dari artis Kutai Barat, artis lokal, artis ibu kota Jakarta juga. Iya. Jadi jangan sampai gak hadir ya semua Betul. sobat RRI. Dan pastinya sudah kita informasikan. Jadi nggak lagi spill, jadi sudah dikomunikasikan bahwa ada Jamrud. Iya. Nah, yang suka banget sama Jamrud, yang genrenya rock gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, harus datang Siap. saksikan. Ini undangan resmi loh. Ini untuk semua masyarakat ya, tanpa terkecuali, membludak nanti. Ya sebelum saya akhiri, Ibu, saya kembali ke Bu Berta, ini apa sih tantangan Bu yang mungkin dirasakan beberapa hari dalam pelaksanaan kegiatan DAHAW ini, atau berjalan lancar-lancar saja nih kegiatannya? Terima kasih Mas Mikael. Kalau yang cukup berarti sebenarnya tidak ada. Hanya saja sepertinya ya Pak Ketua harus diperpanjang gitu ya. Karena banyak banget yang ingin terlibat langsung mengisi dan memeriahkan DAHAW. Hanya saja waktu dan juga keterbatasan juga membagi sehingga ini mohon maaf, mungkin ini mewakili dari koordinator seksi acara dan juga Pak Ketua Umum, jangan berkecil hati karena masih ada DAHAW berikutnya. Karena ini banyak sekali, terus terang Mas Mikael, yang ingin terlibat dan ikut mengisi, turut mengisi, namun karena waktunya juga dan kita juga berusaha, cuman maksud kami baik belum tentu juga kan, karena kita sudah berusaha seadil dan semerata mungkin, namun karena Sanggar Seni ini banyak banget Mas Mikael di Kutai Barat. Nah, jadi tidak bisa mengakomodir, jadi mohon maaf belum bisa mengakomodir semuanya. Tapi seperti yang disampaikan tadi, jangan berkecil hati, masih ada event-event. Dan ini Pak Kadis Pariwisata juga membuka peluang di mana Sanggar Seni atau bahkan seniman budayawan, baik kaum muda atau yang sudah expert di bidangnya, untuk bisa tampil. Dan di sini akan difasilitasi di mana program yang sangat menarik dari Pak Kadis Pariwisata itu yang akan berkelanjutan, sehingga gak harus nunggu DAHAW nih gitu ya untuk tampil. Jadi bisa kapan saja, bahkan bisa unjuk kebolehan. Jadi namanya budaya ini gak bakalan lekang oleh waktu. Betul. Gitu ya. Baik. Pak Sumardi, Ibu Berta, waktu kita sudah akan berakhir, sayang sekali ya kalau bisa 2 jam tadi. Kalau narasumbernya bersedia. Untuk mengakhiri segmen kita nih, pesan dari Pak Sumardi, dari Ibu Berta terkait dengan pelaksanaan Festival DAHAW ini, atau mungkin ada sesuatu yang mungkin belum saya tanyakan yang ingin disampaikan, silakan Pak Sumardi, Ibu Berta. Oh iya, pertama untuk hal yang mungkin perlu kami sampaikan dalam kegiatan atau dialog kita pada hari ini, di TBS atau di venue acara utama kita itu ada kegiatan sifatnya sosial, yaitu donor darah yang dilaksanakan oleh teman-teman dinas kesehatan, dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Itu ada di bawah tenda atau tenannya stand pamerannya dinas kesehatan. Di depannya itu di Lamin Kenyah. Jadi itu mungkin beberapa hal yang mungkin belum sempat kita sampaikan dari pertama tadi, sehingga silahkan nanti warga masyarakat atau sobat RRI semuanya untuk bisa hadiri dan bisa memeriksa kesehatan, bahkan mungkin ada juga tindak lanjutnya. Setiap hari kan? Setiap hari sampai dengan hari penutupan. Nah, jadi itu mungkin beberapa kegiatan yang bisa diikuti dan dinikmati oleh masyarakat. Dan di samping itu juga ada Samsat Kutai Barat juga ini membuka proses pembayaran langsung di Taman Budaya Sendawar. Pajak motor, baik motor maupun kendaraan roda 4. Juga mereka membuka pembayaran dengan Samsat keliling, yang Samsat keliling tapi standby di TBS. Khusus untuk progres atau program di DAHAW ini mereka standby karena kerumunan orang banyak di sana, jadi mereka standby di sana.
Kemudian hal lain lagi mungkin dalam kesempatan ini menggunakan media RRI kami terima kasih. Kita juga ada lomba yang belum kita sebutkan tadi yaitu lomba perahu naga dan lomba balap ketinting dengan joki perempuan dan joki laki-laki juga nanti dilaksanakan di dermaga sirkuit Siam Ultima yang dilaksanakan pada tanggal 1 November yang juga akan diawali dengan kehadiran Pak Bupati gitu yang akan dilepas langsung oleh Pak Bupati kita di Melapeh posisinya. Jadi bagi semua para trailers, jadi semuanya bikers itu silahkan untuk ikut memeriahkan dan tentunya ini menjadi bagian untuk tidak hanya mencintai seni budaya tapi mencintai alam keindahan alam dari Kutai Barat. Mungkin itu yang mungkin bisa disampaikan. Ada juga kita jangan lupa ada pusat kuliner. Jadi untuk yang suka hunting gitu ya, untuk tes itu ya, food testing. Jadi kapan lagi ya ada UMKM yang menyajikan kuliner yang banyak sekali mulai dari kudapan sampai makanan berat yang juga merupakan kekayaan dari Kutai Barat. Jadi pusatnya ada di area kantor tim penggerak PKK dan itu letaknya bersebelahan langsung di TBS. Ada juga pasar malam. Jadi benar-benar banyak sekali kegiatan-kegiatan ini yang kita sajikan untuk masyarakat selain edukasi juga menghibur. Seperti itu. Baik, terima kasih Ketua Panitia Pak Sumardi dan Koordinator Acara Ibu Berta. Demikian pendengar, memang waktu kita juga yang membatasi. Namun kita berharap nanti karena pelaksanaan Festival Dahau ini masih berlangsung beberapa hari lagi, kesediaan dari panitia untuk kita menginformasikan berbagai kegiatan Dahau. Masih banyak kayaknya yang belum kita bahas hari ini ya. Siap. Saya Mikael pendengar pamit undur diri bersama tim kerabat kerja yang bertugas. Jumpa lagi kita dalam sesi dialog berikutnya. Demikian dialog interaktif Kutai Barat Menyapa.